Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa dengan saya lagi dalam program Mutiara Iman Kristen di UBTV yang kita cintai, ya, yang kita sayangi, ya. Jangan lupa ya, setiap program Mutiara Iman Kristen kita bisa ikuti dalam renungan firman Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah, ya, tentu kita penuh dengan sukacita, ya. Paskah tentu dengan penuh kedamaian, ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Nah, kalau kita merayakan Paskah, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan, ya, tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ya? Apa yang Bapak Ibu rasakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, maka kemudian dampaknya apa? Ya, kuasa kebangkitan itu, dampak dari hidup kita itu apa, saudara? Karena kita tahu bahwa konsep keselamatan, ya, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah penderitaan, kemudian kematian, dan kebangkitan, lalu keselamatan. Jadi keselamatan tidak akan terjadi tanpa kebangkitan. Kebangkitan tidak akan terjadi tanpa kematian. Kematian tidak akan terjadi tanpa penderitaan. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita sedang menghadapi satu proses, mungkin ya, ada situasi yang sulit, ya, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, maka sesungguhnya kita akan ditolong oleh Tuhan, ya. Kita akan dimenangkan oleh Tuhan oleh karena kuasa kebangkitannya itu. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang percaya, ketika Yesus bangkit, maka kebangkitan Tuhan Yesus berdampak dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17, ya. Yang pertama dalam ayat 14 dari pasal 15 dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, maka tidak ada yang sia-sia iman kita kepada Yesus. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan dipilih, dipanggil untuk percaya kepada Yesus, maka tidak akan sia-sia iman kepada Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang kedua, kebangkitan Kristus harusnya menghentikan kita untuk tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, ya, kita masih berbuat dosa, maka kebangkitan Kristus menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau Kristus dibangkitkan, maka kita harus berhenti berbuat dosa. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, maka kebangkitan Kristus menjadi sia-sia. Nah, kebangkitan Kristus itu yang pertama membawa kemenangan kita atas dosa. Ya. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kematian dan dosa telah dikalahkan. Ya, dikalahkan. Jadi harusnya kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Ya. Karena kuasa kebangkitan Kristus membuat kita berhenti berbuat dosa. Maka dosa dan kematian, maut dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya. Yang kedua, kita harus hidup baru di dalam Kristus, saudara. Orang yang percaya kepada Kristus dibangkitkan bersamanya dalam hidup yang bebas, yang baru, bebas dari kuasa dosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, bahwa Kristus bangkit, maka kuasa kebangkitannya membuat kita hidup baru, ya. Karena yang lama sudah kita tinggalkan, dosa kita tinggalkan, kita masuk ke dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu adalah hidup yang berproses menuju keserupaan dengan Kristus, ya. Jadi hidup baru itu nggak tiba-tiba terjadi lewat satu proses, saudara-saudara. Penderitaan tadi itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, kebangkitan Kristus membuka jalan bagi manusia untuk tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Jadi yang ketiga, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita,
tapi yang berkuasa adalah Kristus, firman yang hidup. Ya, jadi kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tapi kebangkitan Kristus, ya, itu yang mengendalikan hidup kita, yaitu apa? Firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Lalu yang berikutnya, kebangkitan adalah jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi yang berikutnya adalah kebangkitan Kristus memberikan kepada kita jaminan, yaitu keselamatan. Kalau kita percaya kepada Kristus, tentu kita tahu bahwa hidup yang kekal adalah setelah kita mati. Di dunia hanya sementara, saudara-saudara, ya, hanya sementara. Yang kekal nanti setelah kita mati. Itu nggak ada habisnya, nggak ada batasannya, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kuasa kebangkitan Kristus, ya, Paskah, membawa kita mendapatkan satu keselamatan, ya, hidup bersama-sama Tuhan di surga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah kemudian kita bebas dari godaan, bebas dari pencobaan? Justru semakin kita mau dekat kepada Tuhan, kita semakin mau hidup baru, ya, kita semakin merasakan keselamatan, maka yang terjadi justru semakin banyak persoalan, banyak tantangan, banyak ujian. Jadi meskipun kebangkitan membawa kita kemenangan atas dosa, manusia tetap harus berjuang melawan godaan dan cobaan dan memilih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya Pak, saya ini sudah beribadah, saya sudah melayani, ya, saya sudah berkorban untuk Tuhan. Tapi kok semakin saya ingin dekat kepada Tuhan, semakin saya ingin lahir baru, semakin saya ingin merasakan sukacita damai sejahtera, kok ada saja persoalan. Itu yang benar, saudara. Karena Tuhan sedang menguji kita, sejauh mana kita setia, sejauh mana kita taat, sejauh mana kita tekun kepada Tuhan, ya. Kalau kita kemudian tanpa proses, ya, tanpa penderitaan, maka sungguhnya kita tidak akan bisa merasakan sukacita. Karena sukacita yang sebenarnya dihasilkan dari proses penderitaan, ya. Keselamatan diperoleh dari proses penderitaan, ya. Kemudian bangkit, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah kunci dalam penebusan dosa dan memberikan harapan untuk hidup lebih baik. Kemenangan tidak menghilangkan kebutuhan untuk terus berjuang melawan godaan dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita saat ini sedang mengalami situasi sulit, mungkin sulit keuangan, ya, pekerjaan, atau mungkin kita dibenci orang lain, kita difitnah, kita dimungsuhi, ya, kita sedang dibentuk Tuhan, kita sedang diproses Tuhan untuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Itulah keselamatan yang sesungguhnya, bahwa Kristus datang ke dunia ini, ya, sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang memberikan contoh kepada kita. Artinya apa, saudara-saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan kemudian menjadi manusia, supaya apa? Supaya kita melihat dengan nyata, dengan mata kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan teladan, Tuhan yang sangat jelas karakternya, penuh dengan kasih, pengampunan, terus melayani, jujur dan tulus, memiliki hati seorang hamba, pantang menyerah, ya. Oleh karena itu Tuhan datang ke dunia ini supaya hidup kita seperti karakter Kristus yang 2000 tahun yang lalu pernah ada di Israel, di Yerusalem, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah mendapatkan keselamatan, lalu kita tidak berjuang, ya, kita tidak berusaha, ya. Justru sebaliknya, kita harus berjuang, harus berusaha, harus berproses, ya, supaya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Mengapa? Karena Kristus Yesus adalah contoh manusia surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus memiliki karakter seperti Kristus, ya, melayani, mengampuni, dan mengasihi. Bahkan kita siap pikul salib, ya. Kita siap berproses yang Tuhan izinkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunjukkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Menang atas ego kita, menang atas hawa nafsu kita, karena musuh yang terbesar adalah sebenarnya
diri kita sendiri. Jadi kita harus mengalahkan segala kesombongan, mengalahkan segala egois kita, mengalahkan segala hawa nafsu kita, ya. Baru kita bisa berproses, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kita boleh menikmati, merasakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama, kita harus hidup kudus, saudara. Hidup kudus, ya. Hidup kudus tidak berarti tidak bisa salah, tapi hidup kudus adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hidup kudus adalah tidak mengulangi dosa yang sama. Itulah namanya kelahiran baru. Itulah yang namanya hidup kudus, ya. Semuanya pernah berbuat dosa. Semuanya pernah berbuat salah. Dan kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, ingin serupa dengan karakter Kristus, yang pertama kita harus hidup kudus. Kita harus mengalami kelahiran baru, ya. Tidak boleh berbuat dosa lagi, apalagi dosanya diulang-ulang, ya. Kita tidak boleh berbuat kesalahan lagi, apalagi kesalahannya diulang-ulang. Kenapa saudara kita harus hidup kudus? Karena Allah adalah kudus, maka kita harus hidup kudus, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, kita harus sempurna, ya. Kita harus hidup sempurna. Sempurna itu adalah satu proses, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sempurna adalah satu proses, ya. Makanya kita diizinkan Tuhan mengalami proses supaya kita sempurna, ya. Seperti Tuhan Yesus adalah sempurna, ya. Hidup kudus adalah tentang moralitas, perilaku yang benar, sedangkan hidup sempurna fokus pada kesempurnaan dan keutuhan, ya. Cara diperoleh hidup kudus diperoleh melalui iman kepada Kristus, sedangkan hidup sempurna adalah lewat proses pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Hidup kudus bertujuan untuk memisahkan diri dari dosa dan kesalahan, sedangkan hidup sempurna bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan keutuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. 1 Petrus pasal 1, 15-16, tetapi seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus, maka kamu juga harus kudus dalam seluruh hidupmu. Karena ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hidup kudus, meninggalkan dosa yang lama, ya. Lalu yang kedua, Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang kedua, kita harus sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna. Bisa nggak? Bisa, asal kita sungguh-sungguh, ya. Asal kita ini tekun, asal kita ini setia kepada Tuhan, asal kita memahami firman Tuhan dengan benar, asal kita ini hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang akan bisa menikmati, merasakan kuasa kebangkitan Kristus dan menjadi pemenang ketika kita hidup kudus. Hidup yang tidak lagi terbelenggu oleh dosa, ya. Hidup yang tidak lagi mengulangi kesalahan dan dosa yang sama, dan hidup dalam proses menuju kesempurnaan, yaitu serupa dengan karakter Kristus. Itulah kerinduan Tuhan kita, supaya satu kelak nanti kita bersama-sama ketemu di surga yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita menjadi alatnya, menjadi saksinya, menjadi berkat, terang, dan garam bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya, dan kita boleh memiliki hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu hidup serupa dengan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.